dengan materi jelajah sistem tata surya dengan subtopik menjelajah bumi dan antariksa untuk memenuhi tugas pengembangan IPA di SD. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semalam menyanyinya? Oke. Pagi hari ini sudah simak semua ya, udah sarapan semua ya. Baik. Nah, di sini nanti kita akan belajar IPA, jelajah sistem tata surya. Sebelum itu kita memulai dengan doa terlebih dahulu ya. Doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Baik, Ibu akan mempresentasi kalian dulu. Semuanya hadir ya? Tidak ada yang sakit? Bagus. Baik, selanjutnya boleh berdiri dulu semuanya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Oke, siap, jangan lupa. Murid dapat menganalisis perbedaan antara benda langit serta dampaknya terhadap kehidupan manusia dengan benar. Lalu yang terakhir, melalui kegiatan diskusi dan proyek kelompok, murid dapat merancang model sederhana tata surya atau membuat laporan tentang manfaat teknologi penjelajahan ruang angkasa bagi kehidupan manusia dengan benar. Sebelum lanjut ke pengertian tata surya, ini mau tanya nih, siapa yang bisa merasakan perbedaan signalan? Oke, lalu siapa yang sudah tahu sistem tata surya di angkasa itu ada apa aja sih? Baik, nah agar mengerti dengan lebih jelas, kita akan menyimak materi yang Ibu ajarkan hari ini. Baik, yang pertama, apa itu tata surya? Jadi tata surya adalah sistem astronomi yang terdiri dari matahari sebagai pusat, 8 planet dengan bulannya, serta benda-benda lainnya seperti komet, asteroid, dan meteorit. Tata surya terbentuk dari awan gas dan debu raksasa sekitar 4,6 miliar tahun lalu yang kemudian runtuh dan membentuk matahari serta planet-planet di sekitarnya. Wah, jadi terbentuknya sangat lama ya anak-anak, yaitu 4,6 miliar tahun lalu. Siapa yang sudah lahir? Belum kan? Itu gimana kan letak tata surya? Tata surya kita berada di galaksi Bima Sakti. Galaksi adalah sistem bintang raksasa yang membentuk alam semesta, dan mereka
Lalu meteorit yaitu batu berangkasa yang terbakar di atmosfer. Lalu komet mendalami dari es dan debu. Jadi bentuk komet itu ada ekornya seperti ini. Baik, yang pertama yang akan menjelaskan mengenai bintang. Bintang seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya merupakan gas panas yang memancarkan cahaya. Jadi bintang-bintang ini tidak menghilang saat hari. Jadi semua bintang memiliki planet yang menonton. Jadi aslinya di siang hari ini di langit itu ada bintang, tetapi karena siang yaitu ada terbit matahari, jadi bintang-bintang tidak terlihat. Yang kedua, planet. Planet merupakan benda langit yang mengorbit pada bintang atau revolusi dan juga berotasi. Yaitu karakteristik planet yaitu memiliki atmosfer yang menyelimuti. Lalu ada 8 planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan terakhir memiliki gaya gravitasi dan kekuatannya berbeda di setiap planet. Baik, selanjutnya adalah pengelompokan planet. Yang pertama berdasarkan jarak dari matahari, yaitu planet luar atau planet gas raksasa. Terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Posisinya berada di luar suatu asteroid, lalu berukuran sangat besar dan merupakan raksasa gas, lalu tersusun sebagian besar dari gas ringan seperti hidrogen dan helium serta es. Lalu suhu permukaannya sangat dingin. Dan terakhir yaitu memiliki cincin yang merupakan sisa-sisa satelit yang hancur akibat gravitasi. Selanjutnya, planet dalam atau planet bebatuan terdiri dari Venus, Mars, Merkurius, serta Bumi. Terletak di antara matahari dan sabuk asteroid. Komposisinya terdiri dari batuan dan logam, sehingga sering disebut planet terestrial. Lalu ukuran dan masanya relatif lebih kecil dan masanya jauh lebih ringan dibandingkan planet luar. Jadi planet dalam ini tidak memiliki cincin, lalu memiliki 1 atau 2 satelit atau bahkan tidak punya sama sekali, lalu permukaannya padat dan bisa dipijak serta berbeda dengan planet luar yang berbasis. Selanjutnya, pengelompokan planet berdasarkan kedudukan terhadap bumi. Yang pertama ada planet inferior. Jadi planet ini orbitnya berada lebih dekat ke matahari daripada orbit ke bumi. Contohnya Merkurius serta Venus. Lalu ada planet superior, planet yang orbitnya berada lebih jauh dari matahari dibandingkan orbit bumi. Contohnya Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya ada bulan. Jadi bulan merupakan benda langit yang mengorbit planet atau asteroid. Bisa juga disebut sebagai satelit alami. Ukuran bulan lebih kecil dari benda yang di orbitnya dan memiliki beragam bentuk. Jadi bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Lalu memiliki gaya gravitasi. Lalu bumi memiliki satu bulan. Lalu yang keempat ada asteroid. Jadi asteroid merupakan campuran batuan dan logam yang bentuknya tidak beraturan dan berukuran lebih kecil dari planet. Jadi asteroid mengorbit pada matahari dan kebanyakan berada di antara Mars dan Jupiter. Lalu yang kelima ada meteorit. Meteorit merupakan pecahan-pecahan dari asteroid yang berbenturan. Ketika meteorit yang semuanya habis terbakar, maka bebatuan ini akan jatuh di permukaan bumi. Bebatuan ini biasa disebut sebagai meteorit. Jadi meteorit inilah yang disebut sebagai bintang jatuh atau meteor. Lalu berukuran kecil dan mengorbit matahari dalam lintasan yang tidak tetap. Baik, di sini Ibu ada media konkret mengenai sistem solar. Jadi di sini terdapat matahari, yaitu pusat tata surya kita. Lalu terdapat planet Merkurius. Jadi planet Merkurius ini berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Temperaturnya sangat panas, yaitu 150 derajat Celcius sampai 430 derajat Celcius. Periode revolusinya selama 88 hari bumi, lalu periode rotasinya sekitar 59 hari bumi. Lalu selanjutnya ada planet Venus. Jaraknya 108 juta kilometer dari matahari. Temperaturnya 470 Celcius. Lalu periode revolusinya 225 hari di bumi dan
Bumi ini berjarak 150 juta kilometer dari matahari dengan temperatur 89 derajat sampai 59 derajat Celcius, lalu berada revolusinya 365 hari, berada rotasinya 24 jam. Nah, di sebelah bumi ini terdapat bulan sebagai orbit bumi. Lalu selanjutnya ada planet Mars, ini disebut sebagai planet merah. Jadi jaraknya 228 juta kilometer dari matahari dengan temperatur 153 derajat Celcius, lalu periode revolusinya 697 hari, serta rotasi 24,6 jam. Lalu ada planet Jupiter, planet terbesar di sistem tata surya kita. Jaraknya 778 juta kilometer, lalu dengan temperatur 155 derajat Celcius, di dekat ininya bisa sampai 24.000 Celcius. Lalu revolusinya kurang lebih 12 tahun dengan rotasi 10 jam. Lalu ada nih planet bercincin, kita sebut dengan Saturnus. Jaraknya 1,4 miliar kilometer dari matahari dengan temperatur 138 derajat Celcius, revolusi 29 tahun bumi dengan rotasi 10,7 jam. Lalu terdapat planet Uranus. Jaraknya dengan matahari yaitu 2,9 miliar dengan temperatur 195 Celcius dengan revolusi 84 tahun bumi dengan rotasi 17 jam. Lalu terakhir Neptunus, yaitu jaraknya 4,5 miliar kilometer dari matahari dengan temperatur 391 derajat Celcius dengan revolusi 165 tahun bumi dan rotasi 16 jam. Jadi melalui media ini kita bisa mengetahui urutan sistem tata surya di galaksi Bima Sakti kita. Baik, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian secara berkelompok, yaitu ada 5 kelompok dengan 4 murid. Lalu kalian akan Ibu berikan lembar kerja yang isinya mengenai planet dan tata surya, yaitu mengenal benda-benda langit. Jadi di sini nanti akan ada pertanyaan. Nanti jawaban kalian dijawab di kolom yang ada titik-titiknya. Lalu terdapat juga teka-teki silang. Di sini ada menurun dan mendatar. Nanti bisa mulai dari nomor 1 atau nomor 2. Pokoknya nanti jawabannya sesuai dengan jumlah kotak nomornya. Baik, semuanya bisa mulai berkelompok ya. Baik, semua kelompok sudah selesai. Oke, sebelum mempresentasikan hasil kerja kalian, kita akan menyanyi dulu mengenai sistem tata surya kita. Pengaman beres, helm beres. 3, 2, 1, berangkat. Merkurius, Venus, Bumi dan Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Planet terdekat matahari, Merkurius, misterius. Yang paling panas dan terang, si Venus, Victory. Planet cantik dengan bulan, itu Bumi dan bulan. Berdebu berbatu dingin, Mars memukau. Merkurius, Venus, Bumi dan Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Terbesar dan terberat, Jupiter si gas besar. Dengan cincin yang cantik, Saturnus penari. Selalu jalan dan berputar, Uranus si miring. Kedelapan dari matahari, Neptunus biru. Merkurius, Venus, Bumi dan Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Merkurius, Venus, Bumi dan Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Baik anak-anak, kita sudah menyanyi tata surya. Jadi ayo setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja?
benda-benda langit, planet. Nah, benda-benda langit itu ada bintang, bulan, lalu ada planet, ada meteor, ada meteorit. Nah, planet tadi ada apa aja? Oke, ada Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Jadi, anak-anak yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham semuanya? Baik, materi pelajaran IPA kali ini Ibu sudah cukupkan ya semuanya karena sudah paham. Semuanya boleh berkemas dahulu, lalu kita akan berdoa. Baik, semuanya sudah berkemas, sudah siap, sudah bersih ya, tidak ada yang ketinggalan. Kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kalian hebat dalam mengikuti pelajaran ibu kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.